Aku lari bukan karena aku ingin terlihat cepat, tapi karena kalau aku berhenti, semua omongan mereka jadi benar. Aku tidak mau jadi orang yang gagal hanya karena aku takut mencoba. Aku yakin dengan tekadku ini, aku bisa menggapai mimpiku selama ini. Kamu lari sepagi ini. Dari kemarin juga begitu. Iya Bu, biar badanku terbiasa. Ibu cuma heran, kamu nggak pernah kelihatan istirahat. Aku nggak apa-apa Bu, aku masih kuat. Ibu bukan bilang kamu lemah. Ibu cuma takut kamu terlalu memaksakan diri. Raka, hidup itu panjang. Tidak semua hal harus kamu kejar sekarang. Kamu fokus aja ke sekolahmu. Kalau tidak sekarang Bu, aku tidak tahu kapan. Aku tetap memperhatikan sekolahku Bu. Ibu cuma ingin kamu baik-baik saja, nak. Aku janji Bu, aku tetap tahu batasan. Aku masuk dulu ya Bu. Sari. Iya mbak, habis dari pasar, sekalian mampir, terus kepikiran bawa ini. Yang itu tiap kesini nggak pernah bawa tangan kosong. Ya, namanya juga mampir ke rumah orang mbak, masa iya datang bawa omongan doang? Oh iya, ini tumben rumah sepi, emang Raka gimana? Raka habis lari tuh, nggak bisa diam mana itu. Lari? Emangnya mau jadi apa dia mbak? Ya, namanya juga anak muda, selagi badannya masih kuat, ya biarin aja dulu. Iya sih, cuma takutnya capek sendiri. Biasanya kan yang lari-lari begitu semangatnya bentar doang. Ya, namanya juga proses. Tante Sari. Raka, Selamat pagi Tante. akhir-akhir ini kamu suka lari pagi ya? Ya Tante, saya cuma latihan. Latihan buat apa sih Rak? Latihan buat jadi atlet Tante. Latihan itu bagus sih. Cuma kamu sadar gak sih kondisi keluargamu? Biaya sekolah aja ibu kamu ngos-ngosan loh. Anakku cuma berusaha. Ya aku ini ngomong karena sayang mbak. Takut nanti dia kecewa sendiri. Zaman sekarang itu yang berhasil itu yang realistis. Realistis menurut Tante itu seperti apa? Ya bantu-bantu orang tua. Bukan lari-lari gak jelas keliling-keliling kampung. Raka lari bukan tanpa tujuan Tante, tapi Raka lari buat ngejar impian Raka. Ngejar apa? Nama besar? Uang? Atau cuma pengakuan? Sar, Kalau Raka gagal, ya Raka yang nanggung. Jangan ikut. Ya sudah, kalau nanti kamu capek dan jatuh, jangan salahkan siapa-siapa. Udahlah, aku mau pulang dulu. ibu nggak mau kamu sakit hati, nak. Raka udah biasa Bu. Yang penting ibu jangan berhenti percaya sama Raka. Aku lihat dong halaman 26. Aku belum ngerjain sih, tapi kita bisa cari jawabannya bareng. Yuk. Kayaknya kita kerjain satu-satu deh. Iya, Kamu nomor 1, aku nomor 2. Oke, tadi aku pernah lihat di halaman 22 ada jawabannya di situ. Oh iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan sebuah informasi. Sekolah akan membuka kegiatan atletik khususnya lari. Ini terbuka untuk semua. Minggu depan akan ada pengenalan dan seleksi awal. Bagi kalian yang berminat untuk ikut, akan mengumpulkan bagi kalian sendiri. Karena akan membantu kalian lolos hingga ke tahap provinsi. Oke anak-anak, sekarang kita buka halaman 26. Kemarin Ibu sudah menjelaskan pengertian Pancasila. Kira-kira kalian sudah mengerjakan PR-nya belum? Sudah Bu. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca berarti 5.
Belum ditempel. Iya. Mungkin besok, tunggu saja. Kalau lari doang mah Raka udah siap, kamu kan tiap hari lari. Itu cuma kebiasaan aku aja. Kadang kebiasaan itu nggak sengaja jadi kemampuan loh. Lihat aja nanti, nggak harus sekarang kok. Iya ya, tadi di sekolah guru Raka ngumumin bakal ada kegiatan atletik. Atletik? Lari ya. Minggu depan bakal ada pengenalan dan seleksi. Lumayan banget buat bantu ke tingkat provinsi. Terus? Aku mau ikut ya. Sekolah itu tempatnya belajar, nak. Bukan tempat cari mimpi yang belum tentu tercapai. Aku pengen mencobanya ya. Pelan-pelan, Pak. Raka nggak minta apa-apa. Dia cuma pengen mencoba meraih kesempatan. Kesempatan itu mahal, Bu. Ayah bukan mau matiin semangatmu, Rak. Ayah tahu batas kita di mana. Terus kamu pikir yang terpilih siapa? Anak kampung yang pakai sepatu bolong ini? Pak. Aku bukan ngejek, aku cuma jujur, Bu. Aku kerja pagi sampai sore bukan buat lihat kamu kejar mimpi yang belum tentu indah. Aku nggak minta apa-apa dari ayah. Raka cuma minta ayah mendukungku dan memberikan waktu kepada Raka untuk membuktikannya. Waktu juga biaya. Kamu mau bantu keluarga atau mau kejar mimpi kamu sendiri? Aku mau keduanya ya. Biasanya yang bilang begitu ujung-ujungnya pilih satu, dan yang lainnya ditinggal. Ayah tidak larang, tapi jangan harap ayah tepuk tangan. Ayahmu cuma takut kamu jatuh terlalu jauh, nak. Aku lebih takut kalau aku nggak mencobanya, Bu. Raka, Kamu pagi-pagi udah lari aja, nggak capek. capek sih, tapi kalau nggak lari malah kepikiran. Masih kepikiran soal seleksi itu ya? Iya, Kamu ngerasa belum siap? bukan itu. Terus, Takut ketinggian aja, takut jatuh terlalu keras. gagal itu nanti. Sekarang kamu lari aja dulu. Kamu mah enak ngomongnya. Ya kan yang lari bukan aku ya. Dasar kurang adab. Raka, pagi-pagi gini semangat banget lari. Rajin banget sih. Iya Bu, mumpung hari libur. Permisi ya. Sekarang jadi rajin banget ya aku lihat. Iya, tapi ya gitu, lari doang. Iya deh, semangatnya dia itu nggak main-main. Alah, pasti cuma beneran doang tuh. Tapi dia tuh nggak pernah macam-macam loh, Bu. Nggak nongkrong, nggak ribut. Cuman ya itu loh Bu, dia tuh cuma lari doang. Pengen daftar polisi mungkin Bu. Masa sih? Ya siapa tahu emang beneran, Bu. Gak apa-apa lah, malah bagus bisa membanggakan orang tuanya. Oke, ini saatnya. Gak usah mikirin omongan orang lain dulu. Yang penting aku tanya langsung. Gak boleh mundur. Ini bukan soal menang atau kalah. Aku cuma mau buktiin aku berani mencoba. Selamat pagi Bu ya. Boleh saya tanya tentang kegiatan atletik? Oh Raka, iya tentu boleh dong. Silakan duduk, kamu mau tanya apa? Saya ingin ikut seleksi lari Bu, tapi saya takut tidak sanggup. Takut kalau gagal dan takut mengecewakan kedua orang tua saya. Raka, ibu mau kamu dengar baik-baik ya. Takut itu bukan tanda kamu lemah. Takut itu tanda kamu peduli. Orang yang tidak pernah takut, mereka tidak pernah memasang harapan apa-apa. Atlet itu bukan orang yang selalu menang. Atlet itu adalah orang yang tetap datang ke lintasan. Meskipun badannya capek, meskipun pikirannya penuh dengan keraguan. Tapi Bu, saya cuma anak kampung, sepatu aja bolong. Apalagi saya latihannya cuma sendiri. Raka, kamu bilang kamu anak kampung, sepatu kamu bolong, latihan kamu sendiri. Itu bukan tanda kelemahan, itu adalah kekuatan. Kekuatan. Iya, karena kamu lari bukan karena disuruh, bukan karena fasilitas.
karena kamu memilih untuk lari. Di luar sana, banyak anak ikutan seleksi karena ikut-ikutan. Begitu sekali kalah, mereka berhenti. Yang paling bertahan itu bukan yang paling cepat, tetapi yang paling konsisten. Kalau nanti kamu gagal, itu bukan akhir dari hidupmu, Raka. Itu adalah satu catatan penting dalam proses panjang dalam hidupmu. Kalau saya daftar itu nggak apa-apa ya? Itu adalah keputusan paling jujur yang kamu ambil hari ini. Ibu akan memberikan kamu jurnal. Semoga proses kamu berjalan dengan lancar ya, Raka. Baik Bu, terima kasih. Misi ya Bu. Hati-hati, Raka. Kak, coba tenang sebentar. Aku cuma pengen Raka punya kesempatan. Jangan keras sama dia begitu. Kesempatan? Bu, ini bukan soal kesempatan. Aku takut dia jatuh dan kalau dia gagal, sakitnya bakal berat. Anak itu lari, bukan kabur. Dia lari karena yakin sama dirinya sendiri. Kita sebagai orang tua harusnya mendukung cita-cita dia, Pak. Toh kalau dia sukses, yang merasakan kita juga, Pak. Yakin gak selalu cukup? Kita ini hidup di dunia nyata, Bu. Ya kalau dia sukses, kalau gagal gimana? Aku kerja tiap hari biar dia gak hidup susah kayak kita. Kita selayaknya orang tua harus selalu mendoakan, Pak. Tanpa keyakinan, dia nggak punya apa-apa. Aku nggak mau dia menyerah sebelum mencoba. Aku cuma minta, jangan buat dia merasa sendiri. Aku cuma takut dia capek sendiri, Bu. Dulu ayahnya juga punya mimpi, tapi harus berhenti di tengah jalan. Aku nggak mau dia merasakan kecewa yang sama, Bu. Jadi ini alasannya. Bukan karena mereka tak percaya, tapi karena mereka takut. Kamu kenapa kelihatan capek, Rak? Lari berapa kilo kamu? Tadi aku dengar ayah sama ibu ngomong takut kalau aku gagal. Takut itu wajar. Tapi aku juga takut, Kak. Takut kalau aku berhenti sekarang. Aku bakal nyesel seumur hidup. Karena aku punya mimpi, Kak. Aku cuma ingin ada satu orang yang bilang ke aku kalau aku boleh bermimpi. Dengar ya, kalau ayah ibu belum bisa berdiri di depan kamu, kakak akan selalu berdiri di samping kamu. Lari aja, bukan buat buktiin ke mereka, tapi buat diri kamu sendiri. Ya Allah, kalau ini memang jalanku, kuatkan aku. Masih kuat? Maksud ayah? Lari tiap hari masih kuat atau pura-pura yakin? Itu sepatu bolong, kamu sadar nggak kelihatan kayak apa? Kamu nggak bakal bisa lawan anak-anak yang dilatih pelatih, bayar orang tuanya, dan pakai sepatu yang benar. Dengar dulu, ayah kerja tiap hari buat tutup kekurangan kita. Lihat tuh kakak kamu, dia aja bela-belain nggak kuliah biar bisa bantu kita. Dan kamu lari, mau nambah mimpi. Aku nggak minta apa-apa. Justru itu, kamu minta ayah percaya tanpa bukti apa-apa. Nanti kalau kamu kalah, yang diketawain bukan cuma kamu, tapi kita semua. Ayah nggak mau anak ayah jadi bahan kasihan orang. Aku masuk dulu. Kamu sadar nggak betapa kerasnya kamu ke Raka hari ini? Aku cuma ngomong apa adanya. Tidak, kamu sedang menakut-nakuti anakmu. Aku cuma lindungi dia. Dengan cara membuat dia ragu sama dirinya. Aku takut dia jatuh. Anak itu lari bukan kabur loh, Pak. Dia lari karena yakin. Dia lari karena punya mimpi. Keyakinan nggak selalu cukup, Bu. Intinya, aku belum bisa restui dia. Aku nggak minta restu. Aku cuma mau kamu berhenti jadi alasan kenapa anak kita takut bermimpi. Aku cuma mau kamu mendukung mimpi Raka. Aku takut kehilangan dia, Bu. Kamu nggak akan kehilangan dia selagi kamu mendukung mimpi Raka. Bayangkan, Pak, kalau dia berhasil, yang bangga siapa? Kita semua.
Kamu akan kehilangan dia kalau kamu terus berada di depan jalannya. Pikirkan secara baik-baik, Pak. Apa selama ini aku egois? Apa selama ini aku hanya memikirkan keinginanku sendiri? Ayah menghalangi mimpi Murak. Maafin ayah ya. Kalau dunia nggak siap menerima kamu, ibu selalu ada. Doain Raka selalu ya, Bu. Pasti anakku, apapun hasilnya. Terima kasih ya, Bu. Kalau bukan aku yang mulai, siapa lagi? Ayo Rak, capek boleh, tapi nyerah jangan. Kalau aku harus berjuang sendirian, aku akan tetap berjuang, seperti kata Bulia. Kenapa sih kepalaku nggak bisa diem? Capek, tapi bukan capek di badan doang ini mah, tapi capek pikiran. Kalau besok aku gagal, apa yang bakal orang-orang bilang? Kalau aku lolos, apa aku benar-benar pantas? Apa aku cuma sok kuat? Sok yakin kalau aku bisa. Padahal aku biasa aja. Sekolah, lulus, kerja, selesai. Kenapa aku malah milih jalan yang ribet? Besok, kenapa cepet banget sih? Ayah, Ibu, Kenapa, Nak? hari ini aku mau ikut seleksi. Aku mau minta restu. Kamu sudah siap dengan kemungkinan terburuk? Belum sepenuhnya ya? Kalau kamu gagal, kamu masih mau berjalan di jalur ini? Iya ya, Kalau kamu lolos, kamu mau kerja lebih keras dari hari ini? iya ya. Ayah nggak suka keputusan yang lahir dari emosi, tapi ayah lebih nggak suka orang yang hidup dengan penyesalan. Pergilah, kalau ini memang keputusanmu, jalani. Bismillah, Nak. Pelan-pelan aja, Kak. Nggak perlu jadi siapa-siapa. Cukup jadi diri sendiri. Terima kasih ya. Jaga niat. Siap lah. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Kak. Bismillah. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, kalau ini memang jalanku, kuatkan aku. Apapun hasilnya, hari ini aku sudah berjuang. Anak-anak, lari kemarin kelihatannya sederhana. Kalian mulainya bareng, selesainya juga bareng. Sesuai instruksi Bapak Kepala Sekolah, hanya ada satu nama yang akan lolos ke tahap berikutnya. Hari ini, Ibu mau menyampaikan hasil seleksi yang sudah keluar. Untuk kategori lari, juara pertama dan akan mewakili ke tingkat provinsi adalah Raka Prasetya. Selamat Raka, kamu lolos ke tingkat provinsi. Ini serius, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih.
Selamat ya Raka, ini bukan akhir, ini adalah sebuah tanggung jawaban. Siap. Untuk semuanya, silahkan bergemas dan boleh pulang. Kamu bukan cuma lolos seleksi, kamu akan mengikuti karantina dan pelatihan di Surabaya. Surabaya, Bu. Persiapan provinsi, ini bukan liburan, ini latihan serius, ini tekanan dan ini disiplin. Ibu harap orang tua kamu mengizinkan. Saya akan meminta izin, Bu. Ini kesempatan luar biasa, Kak. Kamu harus bangga dengan diri kamu sendiri. Baik, Bu. Hari ini masak apa, Bu? Hari ini Bu masak telur balado. Wah, kelihatannya enak tuh. Iya, nanti makan yang banyak ya. Iya, Bu, nanti aku makan. Hari ini cuacanya cerah ya. Iya, bikin hati tenang. Ayah, Ibu, Raka mau ngomong sesuatu. Ada apa anakku? Aku lolos seleksi. Serius? Iya, aku lolos ke tingkat provinsi. Alhamdulillah anakku berhasil. Ibu selalu percaya kalau doa itu tidak akan pernah sia-sia. Keren banget kamu, Ra. Dan aku harus mengikuti latihan dan karantina di Surabaya. Artinya, aku harus ninggalin rumah sementara. Rara, ayah mau ngomong sesuatu sama kamu. Selama ini bukan ayah tidak peduli sama kamu. Saya hanya takut kamu jatuh, takut kamu kecewa, dan takut kamu berharap terlalu tinggi. Karena itu, ayah seolah-olah jadi orang yang tidak mendukung kamu. Maafin ayah ya, Ra. Ayah, Ayah salah cara, bukan tugas orang tua menghalangi mimpi anaknya. Apa yang dikatakan ibumu waktu itu semuanya benar. Ayah terlalu egois menjadi orang tua. Harusnya ayah menemani kamu waktu kamu berlatih. Kalau kamu harus pergi, pergilah. Tunjukkan bahwa kamu pantas jadi atlet. Ya Tuhan, jaga anak kami. Raka, pesan ibu, kamu harus jadi anak yang berhasil. Jangan lupakan Tuhan. Pandailah menjaga diri, nak. Doa ibu akan selalu mengikuti kemanapun kamu melangkah. Gas, atlet provinsi nih, keren banget. terima kasih ya, ya. Terima kasih ya, Bu. Aku akan berangkat bukan hanya sekedar membawa mimpi, tapi aku juga membawa doa ayah dan doa ibu. Doakan Raka selalu ya, ya, Bu. Selalu anakku. Raka mau kemana? Oh, mau karantina di Surabaya, Bu. Alah, ya hati-hati ya, Rak. Iya, Bu. Terus ya, Raka. Jangan lupakan kami ya. Iya, Bu. Dadah. 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 Nak, ibu tidak bisa mendampingimu, tetapi doa ibu selalu di setiap langkahmu. Aku janji akan selalu jaga diriku, Bu. Bentar, Rak. Ini dari Tante. Semoga langkah kamu makin kuat kemanapun kamu pergi. Terima kasih banyak ya, Tante Sari. Jangan lupa pulang ya. Selalu, Tante. Sana bikin kotak itu kenal sama nama kamu dan jangan lupa pulang ya adikku. Pergi itu bagian dari tumbuh. Kalau kamu capek, ingat kamu punya rumah. Terima kasih ya, ya. Hati-hati anakku. Hati-hati Raka. Jaga diri kamu. Aku berangkat dulu ya.
kata